Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa la dunya wa din wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu ta'ala bil Qur'anil karim. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Sadaqallahul azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Amma ba'du. Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam ini atas rahmat Allah, inayah Allah dengan limpahan segala nikmat dan inayahnya sehingga bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka taklim. Mudah-mudahan senantiasa Allah selalu menjadikan amal soleh yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita yaumil akhir wa yaumil qiyamah. Dan kita selalu istiqomah. Selawat salam kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, uswah kita, panutan kita dalam menuju pada Allah. Mudah-mudahan kita selalu mengikutinya sehingga kita menjadi orang-orang yang lurus menuju Allah tanpa ada kendala. Mudah-mudahan kelak kita akan dipertanggungjawabkan dengan penuh keyakinan dan damian tanpa rasa takut karena apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Mudah-mudahan sebagai wasilah menuju mutmainah, jiwa yang tenang di saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua, pada kesempatan ini insya Allah akan mengkaji makalah yang ke-14 yaitu yang berbunyi mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bi mawjudin ma'ahu. Mimma yadulluka, di antara tanda-tanda yang Allah berikan kepadamu ala wujud qahrihi, semua atas kekuasaan Allah subhanahu, dia yang berkuasa, an hajabaka, menghalanginya kepadamu, anhu, dari ingin dekat kepada Allah, anhu, dari Allah, bima laisa bi maujudi mahu, bima dengan sesuatu, bilaisa bi maujudi mahu, yang wujud, yang tidak ada bersama dia Allah. Maksud makalah ini adalah bahwa di antara tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah dia yang berkuasa, yang menghalangi kita untuk bisa dekat dengannya. Di atas kekuasaan Allah adalah kita terhalangi, termajub sehingga apa? Kita tidak bisa melihat, tidak bisa dekat dengan Allah. Bahwa hakikat ayat makalah ini adalah menerangkan bahwa segala sesuatu tidak ada selain Allah, ada karena adanya Allah. Walaupun segala sesuatu itu wujudnya ada, akan tetapi adanya tidak sama dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Wujud kita tidak sama dengan wujud Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Segala sesuatu baik yang berbentuk benda atau alam ini ada karena adanya wujud Allah. Seperti nur Allah pun itu dalam satu hadis, nur Allah pun dari nur Muhammad pun bagian dari nur Allah. Kita manusia pun bagian dari nur Allah. Berarti adanya kita ya karena adanya Allah. Sehingga dalam ilmu tauhid, Allah lah
yang mengadakan segala sesuatu itu ada dan yang belum ada, sesuatu yang ada dan belum ada. Dan keadaan kita atau keberadaan kita tentunya sangat berbeda sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Qasas, walikulli wa kulli syai'in halikun ila wajh. Setiap sesuatu ada itu adalah halikun, keadaannya, keberadaannya halikun, akan rusak, akan binasa, ila wajhullah, kecuali keberadaan Allah itu sendiri. Ini menjadi sesuatu yang tidaklah wajar bagi orang yang belajar atau orang yang tahu atau yang marifat, kalau tidak mampu melihat Allah sehingga tidak dekat dan mengenal Allah. Padahal Allah itu keberadaannya tidak terhalang sebenarnya. Allah itu ada secara zahir ya. Hanya kita yang terhalang untuk bisa melihatnya. Hanya orang-orang tertentu dengan ilmunya, dengan kuasa Allah itu mampu melihat. Tentunya di sini bukan berarti melihat secara indrawi atau kasat mata, tapi dia melihat wujud Allah melalui alam-alamnya, Maka ini hanya bagi orang-orang tertentu yang mampu yakin bahwa Allah itu ada tanpa penghalang apapun kalau memiliki ilmu. Nah, kita tuh seperti itu, karena apa? Hakikatnya adanya kita itu pun karena adanya Allah. Secara logika kita ada, pasti adanya mengadakan. Hanya kita secara akal, secara indrawi kita tidak mampu karena kita termahjub, terhalang oleh apa? Oleh pengetahuan kita yang sempit, oleh kemampuan akal yang terbatas, oleh matinya basirah atau mata hati kita, sehingga kita akhirnya apa? Tidak merasa takut, tidak merasa melihat kekuasaan Allah, seolah-olah ya ada begitu ada, inilah yang diyakini ya, orang-orang yang tidak beriman. Sebagaimana Rasulullah ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy, kami siap beriman, tapi tolong wujudkan wujud Allah seperti apa? Ya karena logika mereka Allah harus bisa dilihat seperti apa bentuknya, sebagaimana keyakinan mereka yang keyakinan tentang Tuhannya divisualisasikan dengan wujud-wujud benda tertentu. Dan ini termasuk yang sampai detik ini pun menjadi pemahaman secara umum, khususnya orang-orang yang tidak beriman, apa itu aliran materialisme di barat, seolah bahwa ada yang ada ini adalah begitu ada saja, tidak ada proses, sehingga tidak menemukan siapa yang memproses. Sehingga itu ada dalam filsafat, ada aliran materialisme, segala sesuatu ada ya begitu ada, walaupun mereka akhirnya terbantahkan dengan kajian-kajian mereka sendiri ya. Baik itu melalui kajian metafisika, antropologi dan astronomi ya, mereka akhirnya bahwa menemukan Allah itu ada. Nah ini semua kita tidak akan terhalangi lagi ya, tentunya dengan ilmu, yaitu dengan menggunakan akal pikiran sebagai amanah Allah firmankan dalam surat Al-Imran ayat 190 itu tentang apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ya, la ayatin li ulil albab alladzina yatadzakkaruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa junubahum wa tafakkaru fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Di sini Allah memberitahukan bahwa ada hamba-hamba Allah yang merasa tidak termasuk, tidak terhalang. Dia bisa melihat Allah. Di sini tentunya tingkatannya berbeda-beda ya. Bagi orang yang marifat mungkin bisa
sangat-sangat jelas melihat kekuasaan Allah, sifat-sifat Allah, sehingga menjadi mengetahui dengan hakul yakin, walaupun mungkin panca indera tidak bisa menjangkau, tapi hakikatnya mereka melihat Allah dengan batin yang jernih, ya. Seperti Nabi Musa alaihissalam, ya. Dia bisa melihat nur Allah itu sendiri di Bukit Tursina. Bahkan Nabi Muhammad di saat Mi'raj, ya, walaupun di sana tidak bisa melihat utuh karena tidak mampu, ya, atas kekuasaan Allah, di sana jaraknya dekat dan Rasulullah tidak bisa membayangkan karena nggak ada sandaran atau perbandingan. Kita bisa contoh membayangkan, menceritakan tentang panjenengan, kan mungkin ada bandingannya dengan siapa, orangnya lurus seperti ini, matanya bulat seperti ini, karena Allah tidak ada, ya, tidak ada yang bisa membandingkan, ya, maka sulit untuk mewujudkan gambaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun Nabi Muhammad terbatas, ya. Ada hijab karena tidak mampu, ya. Bahkan malaikat jauh, ya, tidak sampai ke tempat Mi'raj Nabi Muhammad, ya, karena makhluk memiliki keterbatasan. Tapi menurut ayat ini, surat Al-Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari, ya, bahwa sesungguhnya dengan penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, dengan pergantian adanya siang dan malam, la ayatin, di situ ada tanda-tanda apa? Tanda-tanda Allah. Tanda-tanda Allah bisa dilihat. Siapa yang bisa itu? Allah terangkan liulil albab. Di sini ternyata bukan liulil akli, yang punya akal, tapi liulil albab, yaitu orang yang memiliki akal pikiran yang digunakan untuk merenung. Merenung kekuasaan Allah dikatakan sebagai ulil albab. Mereka siapa? Alladzina yatadzakkaruna Allah. Mereka yang selalu apa? Memikirkan, mengingat-ingat Allah. Selalu dimanapun mengingat-ingat Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kapan? Di waktu berdiri. Dia selalu memikirkan Allah, mengingat-ingat Allah. Wa qu'udan di kala duduk, wa ala junubihim, atau di saat berbaring. Dia selalu memikirkan Allah, mengingat Allah. Itu diterangkan oleh Allah. Wa yatafakkaruna, dan mereka berpikir fi khalqis samawati wal ardh, dalam penciptaan langit dan bumi dan isinya. Mereka selalu berpikir tentang apa saja yang ada di sekitar dirinya, baik itu tumbuhan atau manusianya itu sendiri yang beraneka ragam sifat dan lain sebagainya. Mereka selalu berpikir ke situ. Nah, di situ dia merasa Allah ada, ya, walaupun basar itu panca indera, berarti basar tidak melihat, tapi yakin hatinya melihat melalui makhluknya. Maka di dalam suatu hadis, bagaimana supaya kenal Allah, tafakkaru fil khalqi, malah tafakkaru fil khaliq. Berpikirlah tentang ciptaannya, jangan berpikir tentang penciptanya. Kalau berpikir tentang ciptanya seperti siapa, nanti stres, nggak bakal menemukan apa-apa. Tapi kalau berpikir tentang ciptaan-ciptaannya, otomatis di sana tidak ada termaju. Sehingga yang terjadi apa? Yakin Allah ada melalui makhluknya, sehingga dia apa? Semakin yakin keberadaan Allah, sehingga semakin menikmati ibadahnya kepada Allah, dan selalu takut. Karena apa? Allah ada melihatnya, Allah ada mendengarkannya, Allah ada bisa mencintainya, Allah ada bisa mengatur rezekinya, tahu Allah ada juga mengatur kematiannya. Sehingga selalu dia yakin Allah ada tanpa hijab, tanpa penghalang apapun, sehingga dia sadar betul semuanya adalah dalam kekuasaan mutlak milik Allah. Sehingga mereka selalu apa yang berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta, tidak ada yang kau ciptakan, hadza batilan,
yang sia-sia. Semuanya ciptaan Allah adalah sebagai dalil, petunjuk menuju Allah, dalil menuju Allah. Maka mereka subhanaka, maha suci Engkau, faqina adzabannar, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Yaitu seolah-olah dengan mengetahui Allah itu dia sadar betul bahwa Allah melihatnya, karena pati-pati dia yakin Allah melihat, tapi yakin Allah telah ada terlebih dulu dan lain sebagainya. Tahu Allah yang ngatur rezeki berarti tahu, telah yakin dulu Allah itu ada dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini banyak dari para ahli sufi mengatakan sangat mustahil terhadap penghalang untuk mengenal Allah, sangat mustahil terdapat penghalang untuk mengenal Allah, sedangkan Allah yang telah menampakkan segala sesuatu melalui cahayanya, yaitu melalui ilmunya, melalui kekuasaannya. Cahayanya termasuk melalui ilmunya yang Allah berikan kepada makhluknya, sehingga makhluknya mengenal benda-benda langit, benda-benda bumi, dan semuanya itu hakikat adalah cahaya Allah. Maka itu menurut ini tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali tadi ya, kalau bukan seorang ulul albab. Mudah-mudahan kita seulul albab, kapan hari kita selalu dijadikan alam sekitar kita untuk media, untuk wasilah semakin kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ahli tasawuf mengatakan sangat mustahil terhadap hijab atau penghalang antara hamba dengan Maha Penciptanya, padahal seluruh ciptaan Allah di alam semesta ini adalah bukti yang sangat terang ya, akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah terang benderang dengan segala macam ciptaannya, berarti ada penciptanya. Bahkan saya pernah baca sebuah artikel dari orang barat ya, yang akhirnya mu'alaf itu. Dia mengatakan bahwa bumi alam semesta ini adalah ya, sebuah taman yang agung. Tidak ada bandingannya taman-taman yang diciptakan manusia. Manusia hanya mampu membuat taman, yaitu sangat terbatas, kecil, hanya di depan halaman rumah dan sebagainya. Ada seorang yang merenung, berarti dia menggunakan akalnya, walaupun dia hakikatnya bukan seorang muslim, tapi memiliki sifat ulul albab, yaitu menggunakan akalnya mengamati alam semesta. Dia mengatakan jagat raya ini adalah taman yang agung, pasti yang menciptakan adalah yang agung juga, gak mungkin yang remeh-temeh. Dia ada masuk muslim, dia pernah baca artikel sebuah itu. Nah ini kadang kita yang sudah selalu ya, mengenal Islam, sudah diajari tentang Allah dan lain sebagainya, tapi kadang sampai detik ini kita belum yakin Allah ada enggak sih. Sampai-sampai kita doa pun sanksi ya, doa kita tidak mustajab, jadi Allah krungu apa gitu. Nah ini, maka dengan ilmu Allah ini atau cahaya Allah ini hakikatnya tidak ada penghalang, karena kita harus hakul yakin. Juga ada patah dari yang tasawuf, segala sesuatu dialami nampak karena adanya Allah. Alam semesta ini nampak karena adanya Allah. Ini kalau bagi astronom ya, selalu terkagum-kagum melihat keindahan alam sana ya. Seperti ada astronom dari Amerika yang tahu tentang malam Lailatul Qadar itu, yang baca belum lama itu hari itu lain daripada yang lain. Ada dia cinta dipecat dari NASA ya. Dia muslim, gara-gara cinta yang muslim dipecat dari NASA. Dia kagum bahwa di saat malam Lailatul Qadar tidak ada planet-planet yang jatuh, padahal dia waktu itu seorang non muslim, dan hening semuanya. Ada pancaran yang bercahaya ternyata dari Mekah. Dia yakin mengapa malam ini berbeda dengan malam-malam yang lain, pasti ada yang mengendalikan, pasti ada yang mengendalikan. Berarti kan dengan wujud peristiwa itu ada, berarti ada yang mengendalikan. Ini sebagaimana pepatah ketiga, segala sesuatu dialami nampak karena adanya Allah.
Itu tadi Lailatul Qadar bisa alamnya, heningnya berbeda ya karena adanya Allah. Manusia tidak mampu memperdayakan satu malam saja, tidak mampu, bahkan 1 menit saja menghalangi ya. Walaupun saat ini sudah ada teknologi canggih di Cina, katanya membuat matahari ya, membuat matahari buatan. Lah itu pun terbatas. Kalau cacasannya habis ya sudah nggak bisa apa-apa gitu. Terus juga ada pepatah lain bahwa Allah tampak pada segala sesuatu di alam ini karena Allah Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu yang ada tersebut. Bahwa Allah itu hakikatnya tampak di alam ini karena adalah alam ini ciptaannya. Segala benda ciptaan Allah bagi semuanya itu, bagi manusia khususnya, itu alat untuk mengenal Allah. Segala benda ciptaan Allah ini sebagai alat untuk mengenal Allah. Apa? Ya termasuk pada diri kita. Diri kita, kalau kita mengenal diri kita, mempelajari seluruh fisik kita, urat nadi kita, apalagi itu ya, kalau kita diteropong, kita itu padat, isinya kabelnya kecil-kecil, kadang konslet akhirnya jadi stres, konslet jadi stroke dan lain sebagainya. Saking padatnya susunan saraf yang sangat lembut pada kita. Nah, kita pun kalau mau mengkaji ini bisa kenal Allah dan akan sadar keadaan Allah, dan insya Allah kita akan makrifat kepada Allah. Maka pengertian makrifat di sini tentunya bukan melihat secara dohir, walaupun hakikatnya dohir Allah itu ada. Hanya kita atas kesukaan Allah memberikan hijab penghalang kita, entah itu melalui kebodohan kita, entah melalui petengnya hati kita. Maka hal yang lumrah, orang yang selalu mendawamkan zikir itu sama saja mengasah basirah, mengasah batin kita, sehingga semakin dikenalkan cahaya-cahaya Allah atau ilmu Allah yang akhirnya semakin yakin bahwa Allah itu ada betul. Sehingga yang terjadi apa? Setelah kenal betul, mahabbah Allahnya sangat luar biasa. Seperti Siti Robiah Al-Adawiyah ya, seorang perempuan budak, saking cintanya kepada Allah dan Rasulnya, dia diberi karomah yang sangat luar biasa. Karena sudah marifat, tidak kenal, walaupun secara dohir tidak kenal Allah, tapi basirahnya, hatinya, pikirannya mengenalnya lebih jelas tentang Allah, sehingga terjadi apa? Bahwa walaupun dia secara fisik dohiriyah menurut secara umum adalah orang yang hina karena seorang budak tidak punya apa-apa, tapi setelah mengenal Allah dia menjadi orang yang penuh nikmat, penuh syukur, sehingga tak bergeming lagi kenikmatan dunia sudah. Sampai-sampai dia tidak menikah karena takut dengan menikahnya itu nanti rasa cintanya terbagi. Mereka takut itu. Bahkan diberi apapun harta oleh majikannya, setelah dimerdekakan dia tidak mau. Nggak ada artinya sudah lagi. Kenapa? Sudah sengil makrifat kepada Allah, tumbuh rasa demen. Kita kadang sulit sekali ya tumbuh rasa demen, Gustawa ya. Iya, ini kadang karena kita terhijab oleh diri kita sendiri, yang entah oleh ilmunya, entah akal kita yang sangat terbatas. Kita kadang muncul jana Allah dan ya. Jana Gustawa Brumo Porsia donga terus ya orang dikabul. Kadang bisa saja kita terbesit hal-hal seperti itu. Tapi kalau di saat nanti Allah memberikan ilmu atau terbukanya hijab, maksudnya cahaya Allah lebih bersinar, maksudnya diberi ilmu-ilmu, nanti seperti tadi Robiah Al-Adawiyah, dia bukan menjadi orang yang merasa hina, tidak merasa punya apa-apa, tapi sudah punya semuanya, yaitu Allah itu sendiri. Sehingga kenikmatan dunia sudah terkalahkan. Kenapa di sana? Karena itu tadi kenikmatan yang tidak akan pudar, kenikmatan yang tidak bakal hilang kapanpun, itu hanya Allah. Seperti dikatakan dari pertama surat Al-Imran, surat Al-Qasas, walikulli syai'un halikun ila wajah, segala sesuatu apapun di dalamnya ada nikmat,
bahwa nikmat-nikmatnya di dunia itu halikun, gampang rusak, kecuali nikmat dengan Allah, nikmat dengan Rasulnya itu akan sepanjang hayat. Nah ini kadang orang-orang seperti sudah buta. Kalau sudah buta dengan Allahnya, maksudnya cintanya sudah tidak bisa ditawar lagi, maka cinta-cinta dunia sudah tidak ada artinya. Akhirnya apa? Mereka sampai akhir hayat dalam kenikmatan yang abadi. Kebalikan, karena Allah itu dalam hadis qudsi mukhaddisan yang lain, barang siapa dekat denganku maka Allah lebih dekat. Maka apa? Wujudnya apa? Mereka hakikatnya walaupun sudah rusak ya, karena kematiannya, namun Allah abadikan sifat-sifat hambanya itu sehingga dikenal, dijadikan sebuah keteladanan seperti Rasulullah, seperti para sahabat, seperti Rabi al-Adawiyah. Hakikatnya mereka sudah tidak ada, tapi keberadaannya masih ditunggu-tunggu oleh umat berikutnya. Karena apa? Yaitu karena dekatnya kepada yang maha abadi, sehingga diberi sifat-sifat oleh Allah sebagai bentuk kemuliaan hamba-hamba yang sudah mencurahkan rasa cintanya, rasa dengannya kepada Allah. Mereka sudah di tangan Allah. Apapun yang menjadi kebutuhan, mereka sudah tidak khawatir lagi. Ini salah satu ciri-ciri orang yang makrifat kepada Allah adalah tidak punya rasa khawatir, karena tidak ada penghalang lagi dengan Allah atas segala kekuasaan Allah. Allah memberi rezeki, Allah mengatur kehidupannya, Allah yang mematikan dan Allah yang menghidupkan. Sehingga apa yang terjadi? Sudah tidak ada rasa takut. Faman yakhshallahu min ibadihil ulama. Orang yang tidak punya khawatir adalah para ulama. Ulama ini siapa? Yang tahu cahaya-cahaya Allah, maksudnya ilmu-ilmu Allah. Maka salah satu ciri orang yang marifat atau ahli tasawuf, ya, saya kemarin baca di buku ada 5 ciri. Salah satunya apa? Tidak pernah khawatir sesuatu yang belum pernah terjadi. Seorang mikir kok kepribe mangane, orang mikir kepribe kok anak keturunane, wis masa gontoh karena sudah yakin kenal Allah, Allah lah yang menanggungnya. Karena segala makhluk pasti dapat jatah. Kita kadang merasa khawatir itu kadang ada, yaitu tadi karena tingkat pengenalan kita kepada Allah terbatas, sehingga kekhawatiran selalu ada. Sedangkan orang yang sudah hakul yakin Allah itu ada, tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah, ya, walaupun secara kasat mata ya tidak melihat Allah wujudnya, tapi dengan cahayanya, dengan ilmu-ilmunya dia yakin, sehingga disitulah Allah sudah tidak ada jarak dengan dirinya. Sebagai model hadis, Allah itu dekat, ya inna wa qarib, Allah itu selalu dekat, berarti sedekat ini ya, ini jaraknya antara kita. Bahwa kalau orang-orang sudah seperti itu, ya sudah lah, Allah dekat denganku, Allah dekat dengan urusanku, ya mereka tidak takut. Yang ada dalam doa-doanya bukan doa-doa meminta kenikmatan dunia lagi ya. Maka orang-orang seperti itu kalau berdoa tidak diijabahi justru merasa senang, menunjukkan Allah atau menunjukkan dalil atau petunjuk bahwa Allah ingin dekat dengan hambanya ya. Mereka malah senang. Doanya apa? Ya doanya hanya ingin terjaga supaya cintanya tidak putus. Mereka, kalau kita kan kebalik, doanya ingin menguasai dunia ini. Doanya ingin menguasai dunia, padahal dunia tidak pernah bisa kita kuasai. Walaupun tingkat RT, tingkat kecamatan dan lain sebagainya nggak mampu. Ya karena kita apa? Karena kita tidak dimampukan. Nah bagi orang yang yakin Allah segala yang memampukan, itu nggak pernah khawatir dengan hal-hal yang seperti itu. Karena pada dalam hal ini seluruh sifat-sifat Allah yang dinyatakan dalam perwujudan adanya Allah, mulai dari sifat awal wal akhir. Allah akan memberitahu dulu dalam Al-Quran bahwa Allah awalun wal akhirun, qiyamuhu binafsihi dan lain sebagainya yang kita kenal dengan 20 sifat wajib.
Itu hakikatnya kalau kita meresapi, memahami sifat 10-20 sifat wajib Allah, ya sebenarnya kita tidak ada penghalang nanti, kita yakin betul bahwa ada. Namun kadang kita hanya hafalan saja, ya. Wujud kita bakom khalafatul hawadisi yamu binafsihi dan seterusnya, ya. Hanya hafal tapi tidak sampai di dada. Ini kata Imam Ghazali, hakikat ilmu itu di dada bukan di otak. Di dada itu maksudnya apa? Ilmu itu mampu menjadi pelita, menjadi sinar hati sehingga hatinya tidak gelap. Kalau sudah tidak gelap berarti gampang mengenal Allah, gampang rasa cinta kepada Allah, gampang rasa takut kepada Allah, karena hatinya tidak sakit. Dan hati yang jauh tidak mampu mengenal Allah, mengenal sifatnya, itu kata hati yang merit, hati yang sakit. Kalau hati yang sakit ya sulit, terganggu terus, kepengin kenal Allah terganggu, sifat-sifat duniawi dan sebagainya. Kita sering seperti itu, ya. Mudah-mudahan dengan sedikit-sedikit kajian ini bisa menjadikan wasilah kita sedikit tahu ilmunya. Mudah-mudahan kita tidak terjebak kepada fitnah dunia yang selalu luar biasa, kapanpun berada selalu muncul fitnah-fitnah baru dunia. Seperti sekarang fitnah baru dunia adalah HP, dan HP menjauhkan kita dari Allah. Ya, semakin jauh dengan HP kita. Adalah seorang ulul albab tadi, kiaman wa qu'udan wala junubihim. Ya. Duduknya, berdirinya, berbaringnya, dia selalu connect, ya. Selalu on dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita mungkin bisa muhasabah diri, on kita kepada Allah berapa waktu? Apa waktunya onnya untuk permainan, lahwan, laiban walahwan, dalam Al-Quran hanya permainan dan sendaguro saja. Berarti di sini kategori orang yang rugi. Maka itu yang perlu kita renungkan bersama. Nah, bagaimana supaya kita kenal Allah? Ya seperti kemarin saya utarakan pertemuan kemarin pada makalah ke-11. Ya jalan satu-satunya kita biar hati kita semakin kenal sama Allah, kita buang, yaitu buang apa? Syahwat dan syubhat. Syahwat itu keinginan-keinginan yang menutup hati, ya. Karena keinginan dunia yang berlebihan dan sebagainya, hati kita semakin tertutup. Atau subhat, segala yang menyimpang dari pikiran kita dan langkah amal kita, seperti merasa cukup, ya, merasa cukup, nggak perlu belajar lagi, sudah merasa pintar, merasa beriman, dan sudah merasa bertakwa sehingga tidak ada kemauan untuk belajar lagi dan lain sebagainya. Itu salah satu sifat yang penghalang. Merasa sudah pintar, merasa sudah macam-macam, sudah segalanya cukup, itu justru kita menjadi penghalang. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah makalah ke-14, mudah-mudahan menjadi wasilah kita, mudah-mudahan hidup kita semakin diperbaiki, ya, dan semakin tafakkur dimanapun kita saat ini berada. Banyak Mas Teguh bisa tafakkur kepada orang-orang yang syukur, bertafakur kepada Mas Guntoyo sering berhadapan dengan anak yatim duafa. Itu sebenarnya tanda-tanda Allah. Nah, Mas Guntoyo itu berarti didekatkan dengan tanda-tanda Allah melalui, ya, orang-orang yang bernasib seperti itu, dan semuanya punya kesempatan sesuai kapasitasnya, sesuai dengan apa yang kita geluti saat ini. Bisa di keluarga pun menjadi tanda-tanda. Keluarga yang sakit, keluarga yang sehat, itu hakikatnya adalah petunjuk dari Allah, tergantung hati ini peka orang. Siapa yang peka? Ya tadi itu ulul albab. Mudah-mudahan kita ditetapkan oleh Allah sebagai ulul albab yang hati dan pikirannya peka
selalu memikirkan kekuasaan Allah, ilmu Allah, nanti insya Allah semakin nikmat kita menjadi orang beragama, karena kita dengan Allah sudah tidak ada jarak lagi. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa pribadi. Dan panjenengan kalau memang ada yang baik monggo ambil, kalau ada yang salah buanglah sejauh-jauhnya. Barangkali ada pertanyaan, monggo silakan, saya beri waktunya.